Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul The Trend of Parameter for Evaluating Port Performance, a Systematic Literature Review, yang beranggotakan saya sendiri, Naufal Azmi Veda Widodo, Johan Almeramandi, dan Rigel Nugraha Andri Saputra. Yang selanjutnya adalah dimensi operasional dengan indikator utama yaitu throughput cargo, berth utilization, vessel turnaround time, productivity, dan yang selanjutnya customer satisfaction. Kategori yang selanjutnya ada di kategori sosial dengan indikator utama yaitu peluang kerja, pelatihan dan pengembangan SDM, dan yang terakhir kesejahteraan komunitas. Kategori yang berikutnya yaitu kategori lingkungan dengan indikator utama yaitu pengurangan emisi karbon, kemudian kualitas air, pengelolaan limbah, dan yang terakhir energi terbarukan. Selanjutnya ada kategori berbasis keberlanjutan dengan indikator yaitu implementasi teknologi digital, kolaborasi dengan komunitas lokal, dan pengembangan kebijakan yang memprioritaskan keberlanjutan. Yang selanjutnya ada kategori kepuasan pengguna. Yang pertama ada harga dan fleksibilitas layanan. Yang kedua respon waktu. Berikutnya ada kategori konektivitas multimoda. Yang pertama ada aksesibilitas, yaitu kemudahan menghubungkan pelabuhan dengan moda transportasi lain seperti kereta api dan truk. Yang selanjutnya integrasi interland, yaitu hubungan pelabuhan dengan kawasan pendukungnya. Selanjutnya, analisis improvement pengkategorian port performance tersebut bila dibandingkan dengan pengkategorian tradisional UNCTAD. Selanjutnya itu ada kategori operasional. Pada kategori operasional ini terdapat 2 poin yaitu indikator tradisional atau UNCTAD. Fokus utamanya adalah efisiensi operasional yang secara langsung. Contoh indikatornya itu ialah port output, ship output, berth occupancy, cost per ton of cargo handled. Kemudian ada karakteristiknya itu berbasis kuantitatif, menitikberatkan pada kecepatan bongkar muat dan efisiensi pengguna dermaga. Selanjutnya ada indikator modern berdasarkan paper. Fokus utamanya adalah efisiensi proses dan pengalaman pengguna. Contoh indikatornya itu productivity, customer satisfaction, vessel turnaround time, kemudian karakteristiknya itu berbasis kuantitatif dan kualitatif, memberikan perhatian pada pengalaman pengguna dan efisiensi proses. Kemudian ada kategori sosial. Pada indikator tradisionalnya itu fokus utamanya hanya pada efisiensi dan operasi dan produktivitas. Dimensi sosial tidak diperhatikan terkait titik lemah, tidak ada perhatian terhadap dampak sosial pelabuhan bagi masyarakat sekitar. Kemudian ada indikator modern terkait dari Piper, fokus utamanya peningkatan tanggung jawab sosial. Contoh indikatornya itu penciptaan lapangan kerja, pelatihan dan pengembangan SDM, kesejahteraan masyarakat sekitar. Kemudian ada kategori lingkungan. Terdapat indikator tradisional, fokus utamanya itu tidak mempertimbangkan dampak lingkungan. Dimensi lingkungannya itu tidak ada perhatian terhadap aspek keberlanjutan atau perlindungan lingkungan. Titik lemahnya itu operasional pelabuhan cenderung hanya berorientasi pada efisiensi tanpa mempertimbangkan fungsi ekologis. Kemudian ada indikator modern berdasarkan paper, fokus utamanya itu memprioritaskan keberlanjutan lingkungan dalam setiap aspek operasional. Contoh indikatornya itu penggunaan efisien emisi karbon, kualitas air, pengolahan limbah, penggunaan energi terbarukan. Kemudian ada kategori keberlanjutan. Indikator tradisionalnya itu fokus utama tidak mengintegrasikan keberlanjutan dalam kerangka pengukuran performa. Dimensi keberlanjutannya itu tidak diperhatikan terkait titik lemah. Pendekatan ini tidak mendukung adaptasi pelabuhan terhadap tren keberlanjutan global. Berdasarkan paper, indikator modern yaitu fokus utamanya memberikan perhatian khusus pada keberlanjutan langsung sebagai bagian inti dan pengukuran performa pelabuhan. Contoh indikatornya itu penggunaan teknologi digital, kolaborasi dalam komunitas lokal, penerapan kebijakan ramah lingkungan. Kemudian ada kategori kepuasan pengguna. Terdapat indikator tradisionalnya itu fokus utama hanya menyoroti efisiensi operasional dan aspek teknis. Contoh indikatornya itu cost per ton handled, dimensi pelayanan pengguna. Kemudian ada indikator modern berdasarkan paper, fokus utama yang menekankan pada kebutuhan pelanggan dan pengalaman pengguna. Contoh indikator fleksibel layanan, kemudian hanya kompetentif, waktu respon terhadap permintaan pengguna. Kemudian ada kategori konektivitas multimoda. Terdapat indikator tradisionalnya itu fokus utama terbatas pada efisiensi operasional pelabuhan itu sendiri. Tidak mencakup konektivitas dengan moda transportasi atau wilayah hinterland. Titik lemah itu mengabaikan peran pelabuhan sebagai bagian rantai pasok yang lebih luas. Indikator modern berdasarkan paper, fokus utamanya menyoroti aksesibilitas dan integrasi pelabuhan dengan moda transportasi lain wilayah hinterland. Kemudian ada contoh indikatornya itu aksesibilitas moda transportasi darat, integrasi
sea dan hinterland. Selanjutnya, evaluasi dampak kinerja sebuah pelabuhan bila kinerjanya bagus atau buruk pada suatu pelabuhan dalam konteks dampak ekonomi dan dampak bagi industri. Yang pertama, dampak ekonomi. Untuk kinerja baik, kinerja pelabuhan yang optimal dapat menurunkan biaya logistik dan transportasi, sehingga membuat produk ekspor dan impor lebih bersaing di pasar global. Dampaknya, daya saing meningkat yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi baik di tingkat regional maupun nasional. Selain itu, hal ini juga menarik lebih banyak investasi dalam sektor transportasi laut. Oleh karena itu, efisiensi logistik dan transportasi memegang peran penting dalam kemajuan ekonomi dan industri maritim. Untuk kinerja buruk, kinerja pelabuhan yang buruk berdampak negatif pada ekonomi lokal. Biaya logistik dan transportasi yang lebih tinggi mengurangi daya saing produk lokal, sehingga sulit bersaing dengan produk impor. Selain itu, kinerja pelabuhan yang buruk juga menghambat investasi di sektor transportasi laut, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur maritim. Yang kedua, dampak industri. Untuk kinerja baik, pelabuhan yang efisien dan efektif menunjang kelancaran rantai pasok, memastikan pengiriman bahan baku dan produk jadi tepat waktu. Hal ini meningkatkan efisiensi produksi di berbagai sektor industri, karena proses produksi dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Efisiensi ini pada akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan, karena mereka mendapatkan produk yang mereka butuhkan dengan cepat dan tepat waktu. Untuk kinerja buruk, kinerja pelabuhan yang buruk dapat mengganggu rantai pasok, menyebabkan keterlambatan produksi dan biaya tambahan bagi industri. Hal ini mengurangi daya saing industri, terutama yang bergantung pada waktu seperti manufaktur dan perdagangan internasional. Keterlambatan pengiriman bahan baku dan produk jadi menghambat proses produksi dan meningkatkan biaya operasional, sehingga produk menjadi kompetitif di pasar. Berikut artikel paper The Trend of Parameter for Evaluating Port Performance, a Systematic Literature Review, Hardianto Andi, Marimin, Adrianto, Lucky, Fahmi, Ikdan, 2023. International Information and Engineering Technology Associasi 257 sampai 266. Sekian dari kami kelompok 18, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.